Nah, dan di bagian Foreign ini kalian masukin nomor pajak NPWP yang sudah kalian daftarkan tadi. Di bagian tin ini, kalau kalian mau ngisi atau nggak ngisi itu terserah kalian. Kalau kalian mengisi di bagian tin ini, kalian masukin nomor NPWP kalian itu tiap bulannya cuma akan dipotong 10%. Tetapi kalau di bagian tin ini kalian nggak ngisi, channel kalian itu penghasilannya akan dipotong otomatis 30%. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mbok Dewor PC. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih banget. Buat yang belum subscribe, subscribe juga ya. Terima kasih. Di video Simbo kali ini, Simbo mau buat tutorial cara daftar NPWP melalui HP saja. Pasti sudah banyak teman yang tahu apa itu NPWP, dan tapi mungkin ada juga masih belum ada yang tahu apa itu NPWP. Semua pasti sudah tahu di YouTube yang diterapkan tentang perpajakan YouTube. Untuk channel yang sudah dimonet pasti tahu tentang ini. Kalau yang belum dimonet, kalian siap-siap untuk ngisi formulir tentang pajak YouTube ya. Kalau channel kalian sudah monet, kalian akan dapat email dari YouTube untuk mengisi formulir tentang perpajakan. Dan ini email saya, dan pemberitahuan itu selambat-lambatnya pengisian formulir pajak itu tanggal 31 Mei. Dan kalau kalian tidak melengkapi formulir pajak AdSense ini, kalian akan dipotong penghasilan kalian itu sebesar 24%, dan itu tontonannya itu di seluruh dunia. Kalau video kalian ditonton orang Amerika, itu dipotong pajaknya itu 30%. Tapi di bagian formulir untuk ngisi pajak YouTube itu kalian masukin nomor NPWP kalian itu cuma akan dipotong 10% kalau yang nonton itu orang Amerika. Jadi mending kalian daftar dulu kartu NPWP-nya dulu untuk nanti bisa digunakan melengkapi ngisi formulir pajaknya. Jadi kalian daftarin NPWP dulu, setelah kalian daftar baru daftar pajaknya. Untuk daftar kartu pajak NPWP-nya, Simbo sudah taruh linknya di deskripsi ya. Kalian bisa klik di sana. Dan sekarang Simbo langsung aja untuk daftar NPWP-nya. Saya klik link yang sudah saya simpan. Ini saya buka dulu linknya. Terus saya akan klik link untuk daftar pajaknya. Dan sebentar loading. Setelah layarnya seperti ini, kalian daftar dulu. Kalian arahin ke bawah itu ada tulisan-tulisan itu, ada tulisan daftar. Klik aja yang tulisan daftar. Kemudian layarnya akan seperti ini. Untuk daftar pajak NPWP itu ada 2 langkah. Di sini kita masukkan email kita dulu. Setelah kalian masukin email, kalian pindah kode captcha yang ada di samping. Karakternya itu kalian taruh di captcha itu. Kemudian kalian klik di bagian daftar. Lalu akan ada pemberitahuan kalau kalian itu sudah melewati step pertama dan kalian tutup aja terus pergi ke email. Buka email yang sudah masuk. Dan emailnya seperti ini, nanti kalian bisa baca, dan setelah email dapat kalian langsung klik aja di bagian link verifikasi. Kemudian kalian akan diarahin untuk pendaftaran step keduanya. Di step kedua, di bagian jenis WP, kalian isi aja orang pribadi. Terus selanjutnya kalian masukin nomor KTP kalian. Terus bawahnya itu kalian harus masukin email. Setelah kalian masukin email, di bawah itu ada password. Kalian masukin password kalian. Setelah kalian masukin password kalian, masukin nomor HP kalian. Terus di bawahnya itu ada kolom pertanyaan. Kalian klik aja. Di situ nanti kalian bisa pilih pertanyaan apa yang kalian mau jawab. Di bagian pertanyaan saya klik, muncul seperti ini. Kalian pilih aja pertanyaan mana yang kalian mau jawab. Kalian tandain saja. Setelah kalian tandain, terus kotak di bawahnya itu jawab sesuai pertanyaan yang kalian tandain. Setelah kolom ini kalian isi, selanjutnya itu kalian pindahin kode captcha yang udah ada di sini. Kalian pindahin dulu kodenya. Setelah itu kalian klik tulisan daftar yang ada di pojok. Kemudian akan ada pemberitahuan kalau pendaftaran kalian yang langkah kedua ini sudah selesai. Terus kalian cek email yang sudah masuk di Gmail kalian. Setelah kalian cek di email kalian,
kalian langsung klik aja di bagian link aktivasi. Setelah itu kalian akan kembali ke layar semula. Terus di sini kalian masukin email yang tadi kalian buat daftar untuk bisa login. Masukkan email dan password. Setelah kalian masukin, kalian akan masuk di layar ini. Dan ini itu layar untuk mengisi formulir pajak NPWP-nya. Di sini ada 10 langkah yang kalian harus isi. Sekarang Simbo akan langsung mengisinya. Di sini ada kategori wajib pajak. Di sini kalian isi aja orang pribadi. Kalian klik nanti akan tercentang. Kemudian scroll ke bawah. Status pusat cabang. Kalian klik di pusat. Centang di bagian pusat. Lanjut scroll ke bawah. Di sini kewarganegaraan kita isi WNI. Warga negara Indonesia kita klik akan tercentang. Ketika bagian WNI tercentang, akan keluar kotak kalian harus mengisi nomor KTP dan nomor KK. Lalu pindahkan kode captchanya, setelah itu kalian klik di bagian cek. Kalau nomor KTP dan nomor KK yang kalian masukin itu benar, di kotak yang next itu baru akan bisa berubah warna biru. Kemudian nextnya itu baru bisa diklik dan kalian akan masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu tahapan nomor 3, kita mengisi penghasilan. Di sini kamu scroll ke bawah. Di sini kalian pilih sumber penghasilan kalian, sesuaikan dengan sumber penghasilan kalian. Kalau Simbo di sini itu Simbo akan isi klik yang di lainnya. Yang lainnya itu saya scroll ke bawah dulu. Centang di bagian lainnya, kemudian di bawahnya itu kalian tulis apa pekerjaan lainnya itu. Di sini Simbo pilih, saya pilih buruh tani. Terus klik kotak berikutnya. Di kotak ini kalian disuruh mengisi kode KLU. Kalian klik dulu, baru nanti ada pilihan. Sebelum kalian tentukan pilihan kodenya, kalian cek dulu yang di kotak atas itu tulisannya nama KLU atau kode KLU. Kalau nama KLU yang ada tulisan di depan situ, kalian harus klik dan ganti kode KLU. Lalu kalian klik di bagian next. Setelah itu kalian akan diarahin ke layar berikutnya. Proses selanjutnya kita mengisi alamat domisili. Kalian scroll ke bawah. Terus isi alamat kalian. Di sini kalian isi sesuai alamat kalian. Setelah kalian isi semua formulir yang di sini, kalian klik di bagian next yang di bawah. Lalu kalian akan masuk ke proses yang kelima. Di sini kalian mengisi alamat KTP kalian. Kalau di bagian pengisian alamat KTP itu sama dengan alamat domisili, kalian tinggal centang aja di bagian kotak sama dengan alamat tinggal menurut keadaan sebenarnya. Kalian centang saja di sini. Nanti otomatis alamatnya itu akan sama seperti yang sudah kalian masukin di bagian domisili. Lalu kalian klik di bagian next. Setelah itu kalian akan diarahin ke tahapan berikutnya, mengisi alamat usaha. Kalau di pengisian ini alamatnya sama dengan alamat KTP atau alamat domisili, kalian tinggal centang aja di bagian kotak yang sama dengan alamat tinggal menurut keadaan sebenarnya. Kemudian kalian klik di next, kemudian kalian akan diarahin ke layar berikutnya. Isi info tambahan, kalian scroll ke bawah. Kalian klik salah satu yang ada di sini. Kisaran penghasilan kalian itu berapa? Kalau di sini saya akan isi yang paling atas, saya centang yang di atas saja. Kemudian kalian klik di bagian next, lalu kalian akan diarahin ke proses selanjutnya. Di proses nomor 9, ini persyaratan, kalian scroll ke bawah. Di bagian ini kalian langsung aja centang yang ada kotak itu benar dan lengkap itu kalian centang saja. Kemudian kalian klik di next. Lalu akan masuk ke proses selanjutnya nomor 10 di PP23. Kalian scroll ke bawah. Kalian baca dulu. Di sini saya centang yang bawah ya. Kemudian klik di simpan. Kemudian akan ada pemberitahuan seperti ini. Apakah kalian akan menyimpan record formulir ini? Kemudian kalian klik di iya.
Kemudian layar selanjutnya itu status pendaftaran NPWP kalian cek. Di sini status NPWP yang baru saya daftar ini sudah lengkap. Di sini nomor transaksi sudah ada, terus kalian lihat di bagian aksi, kalian klik di bagian minta token. Setelah kalian klik di bagian minta token, kalian akan diarahin untuk mengisi kode CAPTCHA. Setelah kalian pindahin kode CAPTCHA-nya, kalian klik di submit. Kemudian akan langsung ada pemberitahuan token yang kita minta itu sudah berhasil dan pemberitahuannya itu akan dikirim ke email kita. Lalu kita pergi ke email kita cek email yang masuk, kita lihat nomor token yang dikirim. Kemudian nomor token ini kalian tulis dulu. Terus kalian kembali ke layar status pendaftaran PNWP kalian. Kemudian kalian klik di bagian ajukan permohonan. Terus layar selanjutnya di sini itu ada kotak, kalian langsung centang aja dua-duanya. Kemudian di bawah kalian masukin nomor token yang tadi dikirim di email kalian. Setelah kalian tulis nomor tokennya, kalian klik di bawah itu ada tulisan kirim. Kemudian pemberitahuan selanjutnya itu seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Kemudian kalian langsung cek aja di email kalian. Buka email yang masuk. Di email kita ada pemberitahuan pendaftaran register pajak kita sudah diterima. Terus kalian scroll ke bawah untuk melihat nomor pajak PNWP kalian. Setelah kalian dapatkan nomor pajak NPWP ini, kalian gunakan nomor pajak NPWP ini untuk melengkapi pengisian formulir pajak yang di YouTube. Dan untuk kartu pajak NPWP-nya itu kalian nanti akan dapatkan kartunya itu setelah 1 bulan pendaftaran. Dan kartunya itu akan dikirim sesuai alamat yang kalian masukkan dalam pendaftarannya. Dan pengirimannya itu mereka akan kirim lewat pos. Nah, akhirnya selesai sudah tutorial cara daftar pajak NPWP melalui online. Dan sekarang Simbo akan buat tutorial cara daftar pajak YouTube-nya. Langsung saja, sekarang Simbo ini sudah masuk di Google AdSense Simbo. Langsung saya klik di bagian kelola pajak. Kemudian klik di bagian ADD Tag Info. Ini saya coba translate ke bahasa Indonesia dulu. Bisa apa enggak? Translate-nya sudah saya aktifkan, tapi ini bahasanya masih bahasa Inggris. Sekarang saya akan lanjutkan. Setelah kalian tik di ADD Tag Info, masukkan email AdSense kalian. Kemudian di sini ada United States Tax Info, ini info pajak Amerika Serikat. Kalian tandain di bagian individu atau perorangan. Selanjutnya di sini ada Are you citizen of the United States? Apakah kamu warga Amerika Serikat? Di sini isi no, tidak. Terus klik di bagian next. Terus selanjutnya di sini ada select WX tag from type. Di sini kita disuruh milih jenis pajaknya. Di sini saya akan klik yang atas. Kemudian klik start tulisan yang ada di kotak biru itu. Selanjutnya ada tag identity. Ini itu identitas pajak. Kemudian ada name of individu, nama individu atau perorangan, nama kalian itu akan otomatis tercantum sesuai nama Google AdSense kalian. Kemudian ada country, ini negara pengguna, saya isi Indonesia. Terus scroll ke bawah lagi, di sini itu ada TIN, foreign TIN. Nah, dan di bagian foreign TIN ini kalian masukin nomor pajak NPWP yang sudah kalian daftarkan tadi. Di bagian TIN ini, kalau kalian mau ngisi atau nggak ngisi itu terserah kalian. Kalau kalian mengisi di bagian TIN ini, kalian masukin nomor NPWP kalian itu tiap bulannya cuma akan dipotong 10%. Tetapi, kalau di bagian TIN ini kalian nggak ngisi, channel kalian itu penghasilannya akan dipotong otomatis 30%. Bagian TIN ini saya isi dengan nomor pajak NPWP saya. Terus setelah kalian isi, klik aja di bagian next. Lalu akan masuk di tahapan kedua mengisi alamat kalian, address. Saya masukin alamat saya, di country saya pilih Indonesia, dan untuk alamat 1 dan 2 saya samain. Setelah mengisi di bagian alamat, klik di next. Kemudian masuk di tahapan ketiga, tax treaty. Di sini klik aja di bagian yes.
Terus ada kotak kecil itu kalian centang aja, terus di bawahnya itu country, saya pilih Indonesia. Di bawah lagi itu ada tulisan special rates and condition, tarif dan ketentuan khusus. Yang paling atas di situ service layanan accent ya, ini artinya. Kemudian artikel dan paragraf itu kalian klik. Pilih di artikel X dan paragraf 1. Sebelahnya ada withholding rate, tarif pemotongan pajak. Kalian pilih tarif pemotongan pajaknya itu yang paling kecil aja. Di sini pilih yang 0%. Terus lainnya itu ada kotak di bawah itu kalian centang saja, diklik saja. Terus berikutnya diklik lagi. Bagian paragraf kalian pilih yang artikel 13, pasal 13 paragraf 2. Terus pemotongan pajaknya kalian pilih yang 10%. Scroll lagi ke bawah, di situ ada other copyright atau hak cipta lainnya. Kalian centang. Terus di bagian artikel and paragraf ini kalian pilih artikel 13 paragraf 2, terus pemotongannya itu 10% juga. Selanjutnya ada kotak itu kalian centang lagi, kemudian klik di bagian next. Terus di tahapan selanjutnya itu ada dokumen preview atau pertinjauan dokumen. Di sini kalian klik aja di bagian kotak kecil itu, kemudian kalian klik di bagian next. Kemudian akan masuk tahapan selanjutnya, itu tahapan nomor 5, certification atau sertifikasi. Di sini masukkan nama kalian sesuai nama yang ada di Google AdSense kalian. Terus di bawahnya kalian tandain aja yang atas di bagian yes, kemudian kalian klik di bagian next. Lalu akan masuk di tahapan berikutnya, tahapan nomor 6. Ini kalian langsung isi saja di bagian yang no, tandain di no, kemudian kalian centang kotak kecil yang ada di bawahnya. Dan selanjutnya di bawah itu ada status change affidavit atau pernyataan tertulis perubahan status. Di sini itu yang atas itu kalau kalian belum pernah mendapatkan gaji dari YouTube, kalian tandain yang atas. Kalau kalian sudah pernah mendapatkan gaji dari YouTube, kalian tandain yang bawah. Kalian tandain di bagian ini, kalian klik di bagian submit atau kirim. Kemudian akun Google AdSense kalian akan ada keterangan seperti ini, pendaftaran pajak kalian itu sudah di-approve atau disetujui. Dan di bagian settingan pemotongan pajak, di sini sudah diklaim, jadi sudah disetujui permintaan kita, settingan kita itu yang inginnya 10% atau 0% itu sudah disetujui. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tutorial hari ini dari Simbo, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan Simbo menyampaikan informasinya, saya minta maaf. Dan sekian dulu video dari Simbo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.